Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Karim, Ya Allah, Ya Azim, Ya Fatah. Ya Fatah kulubana wa kulub ahlina wa dhuriyatina bi futuhil arifin wa faqina biddin wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma rizukna ya Rabbama nabiyyin wa hudhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi afiyatin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari bidarini amin. Baik, kita telah masih teruskan apa yang menjadi dawuhnya Hadratus Syekh radhiyallahu an menjelaskan tentang hadis Rasul yang bermaksud berakhlaklah dengan akhlak-akhlak Allah yang Maha Rahman. Hadratus Syekh radhiyallahu an dawuh, ingatlah tidak ada yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua akhlak-akhlaknya kecuali sifat pemurah dan dermawan. Ya, sifat pemurah dan dermawan. Dua sifat itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah Maha Pemurah, Allah Maha Dermawan. Kan? Jadi walaupun banyak sifat-sifat Allah ataupun nama-nama Allah, tapi yang banyak diulang-ulang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahman, sifat pemurah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka ia akan berakhlak dengan akhlak-akhlak Allah dengan pertolongannya. Ya. Allah maj'alna minhum. Moga-moga kita dijadikan di antara hamba-hamba Allah yang berakhlak seperti akhlak-akhlaknya Allah. Jadi tanda-tandanya apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan kepada hambanya itu, ya, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Dia pemurah, dia pemaaf, kan? Nah ini. Dan lain sebagainya. Ya, banyak akhlak-akhlak ataupun sifat-sifat Allah. Jadi Allah akan berikan pertolongan kepada hambanya tersebut dengan sifat-sifat Allah. Dan sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kejelekan kepada seorang hamba, maka ia akan berakhlak dengan akhlaknya iblis. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Ya, apa akhlak iblis? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkanlah. Kan? Sebab itu tanda-tanda kalau Allah menghendaki kejelekan kepada hambanya. Di antara perilaku iblis adalah marah. Suka marah. Ya, suka marah. Maka itu dalam hadis disebutkan, ya, seorang sahabat minta diwasiati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la taghdab, jangan marah. Lagi ya Rasul, la taghdab, jangan marah. Nah ini. Kemudian kalau seseorang itu dalam keadaan marah, apa yang perlu dilakukan? Di antaranya adalah dengan mengambil air sembahyang. Sebab kemarahan itu berpunca daripada iblis. Iblis asal-usulnya dari api. Api akan padam dengan air. Itu. Maka kalau sekiranya kita datang, hati kita nak marah, cepat-cepat ambil air sembahyang, air wudhu. Baik. Ya. Sehingga, ya, karena kemarahannya itu sehingga tidak mau mengampuni. Ya. Di antara perilaku iblis adalah marah sehingga tidak mau mengampuni. Kemudian mencari-cari berita sehingga dendam. Nah ini. Di antaranya lah perilaku-perilaku iblis itu macam gitu. Mencari-mencari berita, kemudian dia dendam. Ya, dendam. Bukan pemaaf. Kalau pemaaf adalah sifat Allah. Iblis pendendam. Nah, sehingga dendamnya itulah sampai akhir
dunia, dia tak akan pernah ridho, tak pernah melepaskan anak Adam, membiarkan anak Adam untuk ibadah. Dia akan kacau terus anak Adam. Nah ini, sehingga bersumpah akan menjerumuskan semua anak cucu Adam. Nah, ini. Baik, kemudian di antara juga sifatnya iblis adalah rakus dan jahat hawa nafsunya. Ya. Nauzubillah min dzalik. Moga-moga kita dijauhkan adalah dari sifat-sifat rakus, sifat jahat, hawa nafsunya, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya. Ini di antara sifat iblis, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kemudian melepaskan hawa nafsu dalam hal-hal yang tidak berfaedah dan kebatilan. Kan? Sebab antara nafsu dengan iblis itu kan saling tolong menolong. Kan? Dua-duanya ingin menjerumuskan anak Adam kepada perkara yang tak baik. Kan? Inna nafsala ammaratum bisu. Nafsu senantiasa mengajak kepada perkara yang tak baik. Iblis, syaitan senantiasa membisikkan kepada perkara yang tak baik juga. Ingatlah, kata Hadratus Syekh radhiyallahu anhu, sesungguhnya iblis mengerahkan segala usaha untuk menggoda para ulama dengan usaha yang tidak pernah dilakukan kepada siapapun. Orang-orang alim lagi digoda. Ya, kalau macam kita yang kecil-kecil ini, yang goda itu ya pangkatnya yang rendah-rendah. Tapi yang ulama-ulama nih, kiai-kiai yang besar-besar, semakin besar kedudukan seorang kiai, semakin tinggilah derajatnya iblis, pangkatnya iblis yang menggoda. Ya ini, dia tak pernah putus asa. Di antara sifat iblis, sifat syaitan adalah tak pernah putus asa. Sentiasa akan usaha, usaha dan usaha sampailah titik penghabisan sebelum menghembuskan nafas. Sampailah terakhir. Tuh. Baik. Kemudian, ya, ia tidak akan pernah berhenti-henti datang dan pergi dalam setiap apa yang ada di antara mereka. Dan senantiasa menggoda mungkin digoda dari segi hukum, bu kita, oh ini haram, dia jauhkan. Nah, mungkin terus digoda dengan cara yang lain, hasad, iri hati, mungkin. Pokoknya iblis tak pernah putus asa sehingga detik-detik terakhir. Nah, ini. Maka itu doanya Hadratus Syekh. Kan salah satu doa Hadratus Syekh, anzil alaina malaikata Jibril inda sakaratina wa naz'i arwahina liyadfa'anna wasawisa syaitan bi anikhtim lana bis sa'ada wa khusnil khatimah. Itu doanya Hadratus Syekh yang sering kita dengarkan dulu. Kan? Anzil alaina malaikata Jibril. Ya Allah, turunkanlah kepada kami malaikat Jibril. Inda nazni arwahina, saat nazaknya roh kami. Ya, saat nazaknya roh dan saat sakaratil maut. Untuk apa? Lihat fa'anna, supaya malaikat Jibril itu menolak wasawisa syaiton. Tipu daya syaiton. Nah, ini. Sebab saat-saat terakhir itulah yang ditunggu terus oleh syaitan, oleh iblis. Maka itu saat-saat yang seperti itu, kalau kita tahu keluarga kita dalam saat-saat seperti itu, jangan ditinggalkan. Ya, kemudian kita talkin, kan? Kita talkin, Allah, kita bisik, lakinu maulakum, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah orang yang akan tinggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini. Itu di antaranya supaya apa? Menjauhkan diri daripada syaitan tadi itu.
Ini. Baik. Sehingga ia berhasil menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Allahu Akbar. Datanglah kepada kiai, antara kiai ulama besar-besar. Kan? Sehingga antara satu sama yang lain, nah, ulama-ulama itu saling permusuhan, saling benci, membenci. Kata beliau radhiyallahu an, saya berkata dengan benar. Alangkah sedikitnya orang-orang di antara mereka yang dapat berkumpul di akhirat nanti. Kan? Di antara satu sama lain ini sedikit kan yang dapat berkumpul nanti di akhirat dari ulama-ulama tadi. Kecuali golongan yang di antara mereka saling berkasih sayang. Kan? Siapa yang berkasih sayang di antara satu ulama dengan ulama yang lain saling berkasih sayang, maka mereka akan berkumpullah di akhirat. Nah ini. Selain selain berkasih sayang, meninggalkan kebencian dan permusuhan dan terus menerus terus menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal baiknya dan diampuni segala kesalahannya. Allahu Akbar. Nah ini. Jadi itu diantaranya kan. Maka itu syaitan, iblis senantiasa berusaha untuk menggoda ya hamba-hamba Allah tersebut. Nah ini. Maka itu kita hanya memohon kepada Allah, Allahumma hdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, tanpa hidayah Allah, tanpa bantuan Allah, kita pun tak akan dapat selamat ya daripada tipu dayanya syaitan. Nah ini, maka itu senantiasa memohon kan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin kan wa i'tiqad. Nah ini. Baik. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan puasa. Karena puasa mengandungi sifat yang menyerupai sifat ketuhanan. Kan? Puasa mengandungi sifat menyerupai sifat ketuhanan. Tak makan, tak minum. Dan puasa. Maka kita dianjurkan berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya dia berfirman, ya Allah berfirman, yang ini merupakan hadis qudsi. Setiap satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan sampai dilipat gandakan menjadi 700 kecuali puasa. Karena puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Kan? As-saumuli wa ana ajzibi. Kan? Setiap kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali ganda. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha kan. Siapa yang melakukan kebaikan baginya 10 kali ganda. Kebaikan itu ataupun 700 kali ganda. Apa 700 kali ganda? Ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kan? Umpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji benih. Yang mana contoh biji padi lah. Satu biji padi. Kemudian padi itu akan menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai menghasilkan 100 benih. Dengan arti kata satu benih yang ditanam akan menghasilkan 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah melipat gandakan pahala kepada sesiapa yang dikehendaki. Illa saum, kecuali puasa. Ya. Wa ana ajzibi. Ya. As-saumuli wa ana ajzibi kata Allah dalam hadis qudsi. Puasa itu untukku. Kan? Dan aku yang akan membalasnya. Jadi ada beberapa amalan yang pahalanya itu hanya Allah sahaja yang tahu. Di antaranya pertama adalah puasa.
Berapa pahalanya puasa? 1000 kali ganda terpulang Allah. Wa ana ajzibi, aku yang akan membalasnya. Nomor dua adalah pahalanya orang yang bersifat sabar. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kan pahalanya orang-orang sabar ini akan apa? Akan ditunaikan oleh Allah dengan tanpa hitungan. Nah, sabar. Sebab memang berat, nak sabar ini berat kan? Berat. Ya, sabar apa? Sabar dalam melaksanakan perintah, ah, ataupun sabar dalam menjauhi larangan, sabar dalam menerima ujian. Nah ini. Baik. Seterusnya sedikit lagi. Begitu juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, yakni tidak mendengar kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Kan? Apabila seseorang itu senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah. Kalau perkara yang wajib, itu memang sudah wajib. Ya, dia suka ke tak suka, kena buat. Tapi kalau benda yang sunnah, dia buat sebab karena suka. Kan? Kalau tak buat pun tak apa-apa. Maka Alhamdulillah kita nih, oleh Hadratus saya diajarkan, benda sunnah seakan-akan wajib. Apa benda sunnah seakan-akan wajib? Kan? Contoh, sholat subutil iman. Walaupun itu sunnah, tapi seakan-akan wajib. Kita, Alhamdulillah lah, istiqomah lah, subutil iman, sholat hajat, dan lain sebagainya. Nah ini. Ya. Kalau seseorang itu sudah sentiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, menerusi perkara-perkara yang disunnahkan, maka dalam hadis yang panjang itu disebutkan, maka Allah menjadi maka Allah sebagai pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar. Dengan arti kata, seseorang itu telinganya akan dijaga daripada mendengar perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya dijaga oleh Allah sehingga dia hanya mendengarkan perkara yang baik-baik. Kemudian Allah sebagai penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, yakni matanya itu tidak melihat kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjaga matanya. Matanya sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini. Kemudian Allah sebagai tangan ketika memegang dan sebagai kaki ketika berjalan. Dengan arti kata, ia tidak menggerakkan tangannya, tidak melangkahkan kakinya, kecuali terhadap apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini. Itu apa di antara hikmahnya sentiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita minta dalam doa itu apa? Allah marzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Kan? Ya Allah, berilah kami cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang cinta kepadamu dan cinta kepada amalan yang membawa mendekatkan diri cinta kepadamu. Kan? Apa amalan-amalan sunnah tadi itu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya selain yang wajib. Penjelasan ini sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari daripada Sayyidina Abi Hurairah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa hadis qudsi ini. Baik. Maksud hadis di atas, ya. Insya Allah itu kita teruskan minggu depan lah. Ini panjang nih keterangannya, ya. Maksud hadis qudsi tadi itu, insya Allah akan kita sambung minggu hadapan, insya Allah. Rabbana fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a arinal batila batila warzuqna ijtinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.